Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah, puja dan bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita telah dikasih berbagai macam kesehatan, kesempurnaan iman Islam, ihsan, kita dikasih kehidupan ini sampai detik ini kita masih hidup. Alhamdulillah. Ini semua adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salam dan sholawat kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah pemimpin kita semua yang wajib kita tiru dan kita contoh, dan mudah-mudahan di hari akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, pada kesempatan hari ini kita akan bahas masalah manajemen tobat yang berkaitan dengan hati. Bahwa hati manusia ini adalah karunia Allah yang dijaga ya sebaik-baiknya, sehingga selalu taat patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada beberapa hati yang sakit yang perlu disembuhkan oleh kita ya. Ada beberapa hati yang sakit, ada 12 hati yang sakit. Pertama adalah hati yang berpenyakitan ya, penyakit hati. Penyakit hati ria, sombong, angkuh, takabur, pelit, dan sebagainya. Dan biasanya kalau penyakit hati, orang lain lebih tahu daripada kita. Kalau penyakit jasmani, kita lebih tahu daripada orang lain. Contoh, kita punya penyakit bisul. Nah, di pantat kita bisulan. Kita sakit, datang ke dokter nggak tahu. Dokter malah bilang, Bapak sakit apa? Ibu sakit apa? Kalau udah dikasih tahu sakitnya, dia tidak tahu dokter itu. Maka penyakit jasmani kita itu biasanya kita lebih tahu daripada orang lain. Tapi kalau penyakit hati, biasanya orang lain lebih tahu daripada kita. Sombong aja sombong ya. Kita tidak merasa sombong, yang tahu adalah orang lain. Itu sombong ya kan? Ria, angkuh, takabur. Kalau ditanyakan kepada orang yang bersangkutan tidak tahu, biasanya yang tahu adalah orang lain ya. Maka Umar bin Khattab ketika zaman Rasul selalu bertanya, tolong kasih tahu kepada sahabat, kelebihan saya itu apa, kekurangan saya itu apa. Dikasih tahu, terima kasih dan berusaha untuk memperbaiki. Ini bedanya sama kita. Kalau dikasih tahu malah marah. Maka kita itu harus memperbaiki diri, karena kita sebenarnya tahu ya, bahwa penyakit itu harus disembuhkan. Maka harus sering nanya ke saudara-saudaranya, ke teman-temannya. Sebab kalau kita tidak dikasih tahu, kita tidak tahu. Yang tahu adalah orang lain kalau penyakit hati. Yang kedua, penyakit hati biasanya resikonya dunia akhirat. Di dunia sudah dijauhi oleh teman-teman, oleh saudara-saudaranya ya. Di akhirat bisa celaka gara-gara punya penyakit hati, ria, angkuh, sombong, takabur, dan sebagainya. Dijauhi oleh teman-teman ya. Di akhirat bisa masuk ke neraka gara-gara pelit, sombong, angkuh, takabur, ria, dan sebagainya. Tapi kalau penyakit rohani, resikonya hanya di dunia saja. Paling kalau sakitnya parah dioperasi, meninggal dunia beres. Tidak ada dampaknya untuk akhirat. Itu kalau penyakit jasmani. Tapi kalau penyakit rohani, dunia dan akhirat, maka kita itu harus menyembuhkan penyakit-penyakit tersebut.
Yang ketiga, kalau penyakit hati biasanya kita yang bisa menyembuhkan. Dan yang kedua adalah agama, kita dan agama. Kalau kita tidak mau menyembuhkan, ya tidak akan sembuh-sembuh. Yang kedua adalah agama, belajar agama, baca Al-Quran, ngaji, dan sebagainya, sehingga bisa menyembuhkan penyakit itu. Ya. Kalau penyakit jasmani, dokternya banyak. Ada THT, ada penyakit mata ada dokternya, penyakit kulit ada dokternya, penyakit jantung ada dokternya. Tapi kalau penyakit hati, dokternya sedikit, cuma 2. Pertama kemauan kita untuk memperbaiki, 2 adalah agama. Nah, maka kita harus memprioritaskan pengobatan baik penyakit jasmani maupun penyakit rohani. Jadi itu ya. Jadi pertama, hati yang berpenyakit itu disembuhkan oleh agama dan kemauan kita untuk memperbaiki. Yang kedua adalah hati yang buta. Buta tidak bisa melihat kebenaran sehingga tertutup hatinya, yang pada akhirnya tidak bisa menerima kebenaran. Itu banyak ya. Bahwa sholat itu wajib, tapi karena hatinya tertutup sehingga tidak mau sholat, tidak mau puasa Ramadan, tidak mau zakat dan sebagainya. Perbaiki hati kita yang supaya tidak salah. Yang ketiga adalah hati yang alpa, yang lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga diingatkan. Jangan sampai kita lupa kepada Allah sehingga kita tidak mau ibadah, tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau zakat dan sebagainya. Maka harus diobati dengan kemauan kita untuk memperbaiki. Yang kedua adalah agama, belajar agama. Yang keempat adalah hati yang berdosa, ya, suzon sama orang, ya, jahat sama orang, hatinya itu merasa hebat sendiri, yang lain tidak hebat, yang menyombongkan diri dan sebagainya, ya, sehingga hati penuh dengan dosa. Kalau hati penuh dengan dosa, yang pada akhirnya akan menjadikan kita itu lupa kepada Allah. Yang kelima, hati yang sombong. Sombong, merasa paling hebat, merasa paling suci, merasa paling benar, merasa paling alim di antara yang lain, sehingga merasa sombong, merasa tinggi dibandingkan orang yang lain. Ini juga hatinya penuh dengan keangkuhan. Yang keenam, hati yang kasar, ya, kasar, keras, sehingga dikasih masukan nasihat tidak mau dikasih kritik, saran, nasihat tidak mau karena kasar hatinya. Yang ketujuh, hati yang terkunci, ya, sebenarnya sudah tahu bahwa kebenaran itu ada dan kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi karena hatinya sudah terkunci sehingga tidak bisa dimasuki oleh hal-hal yang positif, tidak bisa dikasih masukan, sehingga kunci hatinya, ya, yang pada akhirnya tidak bisa dibuka, hatinya terkunci. Yang ke-8, hati yang keras. Tadi ada kasar, terkunci, sekarang keras, sangat keras hatinya, tidak bisa luluh oleh doa, oleh mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Hatinya keras seperti batu sehingga tidak bisa dimasuki oleh kebaikan. Yang ke-9, hati yang lalai, lupa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga hatinya lalai, ya, tidak ingat Allah, ingatnya adalah kesenangan dunia, harta, tahta, wanita, sehingga pada akhirnya hatinya lupa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-10, hati yang tertutup kebenaran, yang pada akhirnya menjadikan hati itu tidak bisa menerima ayat-ayat suci Al-Quran, tidak bisa menerima kebenaran karena dia sudah tertutup. Yang ke-11, hati yang jauh
dari kebenaran, ya. Hatinya jauh dari kebenaran sehingga kebaikan, ya kan, nasihat dan hal yang positif itu tidak diterima karena hati yang jauh dari kebenaran. Dan yang ke-12, hati yang ragu, ya dalam arti selalu ragu, mau sholat ragu, mau puasa ragu, mau berbuat baik ragu, mau berzikir ragu, baca Quran ragu, selalu ragu, mau berbuat baik ragu, tidak berbuat baik juga ragu. Nah, ini penyakit-penyakit hati yang ada dalam diri manusia sehingga harus diobati. Maka hati yang baik adalah hati yang tenang jiwanya. Dalam Al-Quran dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, yang diridhoi oleh Allah, kesini, masuk ke dalam golonganku dan masuk ke dalam surgaku. Oleh karena itu, maka jaga hati kita dengan sebaik-baiknya sehingga kita itu menjadi orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang yang ahli surga itu adalah tergantung pada hatinya, ikhlas dan bersih. Rasul pernah berbicara dengan sahabat, hei sahabatku, tahukah di antara kalian siapa yang ahli surga di antara kalian? Tidak tahu, ya Rasul itu. Besok lagi ditanya, hei sahabatku, tahukah kalian siapa orang yang ahli surga di antara kalian? Tidak tahu, itu orang. Besok lagi ditanya lagi, hei sahabatku, tahukah kalian siapa di antara kalian ini ahli surga di antara kalian? Tidak tahu, ya Rasul itu orang. Akhirnya para sahabat penasaran dan ingin menyelidiki, ingin tahu apa rahasianya kok yaitu ahli surga. Akhirnya menginaplah di rumah orang yang ahli surga tersebut, ingin menyelidiki apa rahasianya. Nah, setelah tidur di sana 2 hari, akhirnya saya sebenarnya datang ke sini, tidur di sini ingin tahu apa sih rahasia bapakku ahli surga. Kata Rasul, bapak itu ahli surga, apa rahasianya? Oh, ingin tahu ya, hatinya bersih dan dendam, angkuh, ria, takabur, sombong, fitnah, domba, ya, merasa paling hebat dan sebagainya. Hilangkan perasaan itu semua sehingga hati bersih. Begitu kamu tidur pagi-pagi selalu mendoakan kaum muslimin muslimat, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kaum muslimin muslimat, ya Allah, ampunilah orang yang pernah menyakiti saya, orang yang pernah zolim sama saya, orang yang pernah memfitnah saya, ampuni ya Allah. Dan berbanyak istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, sehingga kita selalu berdoa memohon pertolongan pada Allah supaya dibukakan hati kita masing-masing sehingga hati kita benar-benar suci, ikhlas, bersih sebagaimana bayi yang baru lahir. Saya kira itu aja dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua dan kita bisa melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa-apa yang memang dilarang oleh Allah, jauhi itu semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.